Halo semuanya, Sawadee-krap. Selamat datang kembali di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus dari Teng Monida. Hari ini kita akan update beberapa hal yang saat ini sedang menjadi perbincangan masyarakat Thailand, terutama mengenai hasil otopsi kedua yang diduga bocor ke warga internet Thailand. Kita ketahui pada saat beberapa waktu lalu, tim penyidik beserta sejumlah lembaga lainnya di Thailand yang memberikan press conference dan juga rilis mengenai 11 luka-luka yang diverifikasi, itu kan tidak semuanya disampaikan di media massa yang lebih detail-detail. Tapi penyidik sudah menyatakan dengan jelas bahwa untuk 100% hasil verifikasi otopsi kedua dengan 11 titik lokasi luka dari total 22 luka di tubuh Teng Monida, semuanya sudah diberikan datanya ke Ibu Panida dan juga pengacaranya. Tujuannya adalah jika Ibu Panida merasa ada yang masih kurang, Ibu Panida boleh melanjutkan kembali jika ada yang mau dituntut untuk dilakukan otopsi ketiga. Menurut aku ini tidak akan terjadi. Beberapa data yang dinilai masyarakat Thailand adalah bocor adalah mengenai 2 luka, teman-teman. Ini adalah ada dugaan ya, karena apapun isu di luar sana, walaupun ini sudah boleh dibilang adalah kayak konfirmasi gitu. Karena aku yakin banget ya, namanya kebenaran itu kayak angin. Dia akan keluar dari sekecil lubang apapun. Tapi karena yang menyatakan ini bukan penyidik, masih kita katakan, identifikasikan sebagai dugaan ya, kategorikannya seperti itu. Apa itu dugaannya, Anjas? Dugaannya adalah ada luka retak di area vagina Teng Monida. Ini menarik ini. Nanti aku juga coba berusaha menghubungi kembali Dr. Hastri ya, dokter forensik Indonesia. Aku coba akan bahas beberapa isu ini langsung dari expertnya. Tapi sembari kita menunggu itu, aku coba beranalisa beberapa dari expert di Thailand yang memberikan komentar mengenai dugaan-dugaan tersebut. Walaupun ini belum ada keterangan dari penyidik di Thailand, hanya dari sejumlah orang saja ya. Oke, mengenai luka di area vagina Teng Monida yang itu adalah retakan. Kalau secara masyarakat umum kita menilainya apakah keretakan tersebut karena terjatuh atau terjadi sesuatu hal, tentunya butuh data yang lebih dalam lagi. Tapi apakah benar jika lukanya kok agak sedikit banyak kebetulan ya? Maksudnya gimana? Kenapa di area V tersebut ada banyak kebetulan yang sudah dikatakan dari penyidik adalah mengenai dari dokter Potip ya, ditemukan ada darah di area tersebut, di baju tersebut, kemudian di area tersebut juga tidak ada bekas urin, yang notabene area tersebut adalah area yang cukup fundamental untuk dilakukan penyidikan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di 24 Februari 2022 tersebut. Itu adalah yang pertama. Kenapa ada banyak sekali hal-hal yang kebetulan, apakah sekedar kebetulan ataupun tidak. Bahkan dari penyidik penyidik yang lalu ya, pada saat melakukan press conference yang kedua, juga kan tidak diberikan keterangan ada apa yang terjadi di area tersebut. Logikanya karena dengan isu VIP ya, dan kepolisian senior di Thailand, salah seorang polisi senior di sini juga sudah menyampaikan hal tersebut yang aku bahas di video sebelumnya. Makanya ini juga mengarah ke sana, teman-teman. Oke, yang kedua adalah dugaannya mengenai ada pasir yang berada dekat usus Teng Monida, di dekat area vagina juga. Apa ini? Ini juga aku baca di media lokal itu banyak sekali area ke sana, tapi sekali lagi penyidik tidak menyatakan apapun hal ini, tapi aku juga penasaran apa yang bisa kita tangkap jika seandainya ini benar ya, ada pasir ditemukan di dekat area V tersebut Teng Monida dan juga di dalam ususnya. Apa maksudnya? Karena setahu aku pada saat penyidik itu menyatakan hasil otopsi pertama, memang ada isu mengenai pasir itu ditemukan di paru-parunya Teng Monida, yang which is itu adalah simbol bahwa Teng Monida itu menghirup air dan juga tenggelam, dan penyebab kematiannya karena dia menghirup air, dia tenggelam di dalam sungai Chao Phraya tersebut. Nah, pada saat aku ngobrol di episode pertama dengan Dr. Hastri, karena aku sudah 2 kali buat video dengan beliau kan ya di channel YouTube ini, itu untuk mengetahui apakah pasir tersebut beneran menjadi penyebab Teng Monida tenggelam dan beneran tenggelamnya di sungai Chao Phraya, harus dicocokkan antara pasir yang ada di daerah penemuan dengan pasir yang ada di paru-parunya Teng Monida.
Kalau seandainya itu nggak match, berarti kemungkinan besar Teng Mo tidak tenggelamnya di situ, tapi dibuang aja di situ. Itu adalah secara logikanya. Tapi kalau untuk yang dugaan terbaru ini, bahwa kenapa ada pasir ditemukan di dalam usus tertentu, apakah ini ada sesuatu indikasinya? Aku coba nanti ngobrol dengan Dr. Hastri karena beliau adalah expertnya secara langsung. Mudah-mudahan beliau ada waktu. Tolong mention beliau agar mau kembali hadir di channel YouTube-ku ya. Oke, itu adalah yang kedua ya mengenai isu otopsi yang masih menjadi dugaan. Terus juga, ini bukan dugaan, kalau berikutnya ini sudah menjadi fakta teman-teman. Ada beberapa media di Thailand itu yang sudah meng-capture pada saat si Por atau Robert, dua-duanya kemungkinan besar Por dan juga Robert ya, yang mereka ini pada saat mereka tiba di Sungai Chao Phraya pada saat 1 jaman lebih setelah Teng Monida tenggelam, jam 12 kurang 10 menit, itu ada media yang merekam mereka sedang membersihkan pasir yang berada di sepatunya mereka. Karena teman-teman gini, sebagai gambaran, Sungai Chao Phraya itu pinggirannya tuh nggak apa ya, bener-bener sungai loh. Jadi bukan kayak pantai yang ada pasir di pinggirnya, nggak. Jadi bener-bener sungai langsung gini, dan di pinggirannya sudah dalam semua. Jadi agak kecil kemungkinan si Por dan juga yang lainnya pada saat turun mungkin menginjak pasir dulu. Itu aku bisa pastikan sangat kecil kemungkinan, karena Sungai Chao Phraya itu cukup luas dan sudah well developed ya. Ada banyak pusat industri, pariwisata, hotel, jadi agak kecil kemungkinan menyentuh langsung pasir karena sungainya itu bukan kayak pantai yang landai dalam gitu, nggak jadi, tapi langsung dalam semuanya. Itu menurut aku juga aneh, kenapa ada pasir di sepatunya beberapa saksi tersebut. Menurut kalian apa yang terjadi? Kok pasir ini juga bisa menjadi petunjuk atau hanya sekedar kebetulan? Karena pasir ditemukan di paru-parunya Teng Mo. Kemudian juga pasir didugaannya adalah di bagian usus Teng Mo. Kemudian juga ada di sepatu beberapa saksi. Apakah sekedar kebetulan semata ataukah menjadi petunjuk? Karena apa? Karena di malam hari itu kan mereka mengetahui, kita tahu kronologinya ya, mereka menelpon SAR, Search and Rescue, dan mereka mengaku tidak terjun menolong. Kita lihat juga mereka nggak ada yang basah karena ketakutan dan sebagainya, istilahnya I don't know whether it is really happening or not, tapi itu adalah yang dinyatakan mereka, dan nggak ada kan ya, kok tiba-tiba ada pasir di situ, menurut aku nggak masuk akal teman-teman. Ini nanti kita akan coba bahas dengan Dr. Hastri ya. Dan berikutnya adalah mengenai apa sih isi rekaman antara Bo dan juga Gatik? Bo ini adalah perempuan penyanyi Thailand yang menjemput Gatik pada saat tanggal 24 Februari menuju ke 25 tersebut. Bo dengan tegas mengatakan di sejumlah media massa di semingguan setelah penemuan Teng Monida bahwa apa yang dikatakan Gatik semuanya itu bohong, tidak sesuai dengan apa yang dia katakan pada saat saya menjemput dia malam hari itu. Itu yang pertama, background. Yang kedua adalah pengacara pertama atau mantan pengacara Ibu Panida, pengacara Krishna ya, mengatakan bahwa kalau saya sudah emosi dan juga marah, hati-hati, saya akan bongkar apa yang terjadi percakapan antara Bo dan Gatik pada saat malam hari itu. Ini juga aneh, dan Mr. Krishna mengatakan kalau saya udah nggak punya rasa kemanusiaan, saya akan bongkar itu percakapannya. Apa ya kira-kira rasa kemanusiaan dan bongkar? Bo juga tidak mengatakan spesifik apa yang dibohongkan oleh Gatik. Cuma mengatakan itu tidak sesuai dengan apa yang Gatik sampaikan ke saya malam hari itu. Bilang juga sarannya, katakanlah kejujuran. Kalau tidak Gatik, kamu yang akan menjadi kambing hitam. Oke, kalau dari statementnya Bo ini, aku menduga bahwa Gatik ini bukanlah ada peranannya, tapi peranan dia bukanlah sebagai sang eksekutor bila ini adalah kasus pembunuhan atau pembunuhan tidak terencana. Misalkan seperti itu, aku yakin Bo meyakini bahwa Gatik bukanlah berperan sebagai eksekutornya, tapi dia sepertinya adalah sebagai peranan pembuka jalannya dengan fakta tidak ada yang dikenali oleh Teng Mo malam hari itu kecuali Gatik. Apa menurut kalian? Kalau feelingku mengatakan bahwa ada sesuatu isu yang berhubungan dengan VIP. Bo tidak mau mengatakan karena jika benar VIP isu itu adalah benar, itu kan akan membuat malu keluarga dari Teng Monida dan juga nama baik Teng Mo jika benar ya. Begitupun juga sama dengan keterangan dari pengacara pertamanya Ibu Panida, pengacara Krishna. Kalau saya sudah tidak punya rasa kemanusiaan, saya akan bongkar. Apakah rasa kemanusiaan ini adalah menutupi isu VIP ini sendiri? Karena ada dugaan ke sana.
dugaan dari awal pada saat aku mendengar berita Tengmo tenggelam, dan aku baru mulai membahasnya itu sekitar semingguan kemudian, karena semakin kencang adalah dugaan menjadi escort. Escort tanpa hubungan seksual, hanya menemani aja. Ditambah lagi dengan keterangan dari polisi senior Thailand yang membawa 2 nomor telepon ke kantor kepolisian Nonthaburi dengan bukti-bukti yang sudah disiapkan berupa 2 handphone, dugaannya adalah miliknya Por dan juga orang lain. Apakah ini juga ada indikasi ke sana? Kenapa juga harus menyewa hotel malam hari itu? Bukankah mereka tinggalnya di Bangkok juga? Which is fine, namanya juga orang kan pengen healing atau liburan walaupun tinggal di Bangkok, pengen menikmati hotel mewah, oke. Tapi kok kebetulan sekali di tanggal 24 Februari, dan itu pun juga pulangnya sangat malam sekali. Apa yang terjadi? Oke, masih banyak misteri, tapi di video berikutnya aku janji aku akan coba lihat dari segi proses data-data ilmiahnya jika dugaan-dugaan tersebut adalah benar. Mudah-mudahan Dr. Hastri mau ngebahas ini dengan aku, dan kita lihat nanti apa kemungkinan-kemungkinan jika isu mengenai keretakan di area vagina tersebut dan juga ada pasir di saksi dan juga di usus Tengmonida, itu adalah indikasinya kemana aja secara logika dan juga ilmiah. That's all yang bisa aku bahas. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you very much. Tinggalkan like, tinggalkan komen, dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Kalaupun kerap semuanya. Bye-bye.